Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai keterampilan komputer. Sebelum kita memulai dan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, di sini ada beberapa yang harus kita jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi pembelajaran keterampilan komputer. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama Ahmad Fuadi. Nah, di sini saya akan menjadi instruktur kalian dalam pembelajaran keterampilan komputer pada materi Microsoft Office. Oke, di sini nomor kontak saya mungkin sudah tahu semua, bisa lihat di grup ya. 0852 5211 518 89. Nah, di sini selain pengajar di di Puskom, saya juga sebagai karyawan di Fakultas Tarbiyah, tepatnya di Mikwa Fakultas Tarbiyah, dan saya juga merupakan alumni Fakultas Tarbiyah. Dulu saya di jurusan Pendidikan Matematika, kuliah pada tahun 2006 sampai 2011. Kemudian saya diminta untuk mengelola lab matematika hingga 2016. Nah, di awal 2017 saya ditugaskan di Mikwa Fakultas Tarbiyah. Ya. Nah, sebelumnya ketika saya di lab matematika, saya juga mengadakan beberapa keterampilan komputer. Cuman mungkin karena khusus matematika, maka nanti di sana juga ada tambahan yaitu SPSS selain Microsoft Office ya. Dalam pembelajaran keterampilan komputer ini nanti kita akan membahas mengenai Microsoft Office. Materinya adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang beragam ya. Nah, ada yang beragam menggunakan MS Office. Ada yang dari 2010 atau 2007 ya. 2010, 2013, 2016, 2019, atau yang versi 356 ya kalau nggak salah ya. Oke. Sebelum versi 2007 itu masih ada, yaitu di versi 2003 dan lain sebagainya. Tapi secara tampilan itu sangat berbeda ya. Nah, untuk 2007 sampai 2019 ini masih sama tampilannya. Nah, jadi untuk yang menggunakan versi 2007 sampai 2019, saya perbolehkan kalian menggunakan versi berapapun ya. Nah, asalkan nanti kalian tidak menggunakan versi selain Microsoft Office. Apa saja selain Microsoft Office? Nah, di sana ada WPS ya. Mungkin sering kalian gunakan di Android, di HP kalian. Ada Kingsoft, ada OpenOffice, ada PowerOffice, dan lain sebagainya ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang memang menyerupai dengan Microsoft Office dan sangat recommended juga ya. Dia bisa sama seperti yang ada di Microsoft Office juga. Di antaranya ada yang gratis. Nah, seperti itu ya. Kalian boleh menggunakan itu, tapi tidak dalam pembelajaran. Ya, di luar pembelajaran silakan kalian menggunakan WPS, Kingsoft, OpenOffice, PowerOffice, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran, untuk keseragaman, kita menggunakan Microsoft Office. Boleh kalian menggunakan 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Boleh kalian gunakan di sini ya. Dan penggunaannya pun masih standar ya. Masih standar, kita tidak terlalu mempermasalahkan ada beberapa perbedaan. Kalau ada perbedaan itu jelas ada perbedaannya ya. Tapi di sini mungkin tidak terlalu terasa ya. Karena kita penggunanya hanya standar saja.
Nah, salah satu contohnya perbedaannya adalah kalau versi 2007 ini belum bisa simpan ke PDF. Nah, tidak bisa simpan PDF. Di sini harus menggunakan aplikasi tambahan, ya. Kemudian di versi 2010 itu sudah bisa. Nah, dan seterusnya sudah bisa menggunakan atau penyimpanan ke PDF. Nah, itu salah satu contoh perubahan, ya. Nah, di versi 2010 ke versi 2013 di sini juga ada beberapa perubahan. Di antaranya adalah tampilan teks bondarisnya. Nah, jadi tampilan teks bondarisnya sangat berbeda sekali antara 2010 dengan versi setelahnya, yaitu 13, 16, dan 19. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, di versi 2010 ke 13 juga, di sana ada beberapa aplikasi yang dihapusnya, ya. Jadi ketika kalian menginstal Microsoft Office, nah itu adalah semacam bundelan aplikasi, ya. Di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Di antaranya di versi 2010 di sana ada Picture Manager. Nah, Microsoft Picture Manager. Di sana sangat berguna sekali untuk mengkompres sebuah gambar, ya. Nah, di versi 2013 di sana tidak disajikan lagi aplikasi itu. Dihilangkan. 2013, 16, dan seterusnya itu tidak diberikan lagi aplikasi Microsoft Picture Manager. Nah, mungkin sangat disayangkan sekali. Akan tetapi masalah gambar mungkin masih banyak aplikasi yang lain yang bisa digunakan atau memiliki fitur yang sama. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ini untuk perangkat lunaknya, ya, atau aplikasinya. Kita menggunakan Microsoft Office dari 2007 atau 2019. Nah, nanti yang berbeda mungkin dengan yang ada di buku ya tidak masalah, ya. Perbedaannya tidak terlalu nampak juga, walaupun kita menggunakan Microsoft Office 2013. Jadi yang menggunakan versi 2007 tidak perlu kalian menginstal ulang, kemudian menginstal 2013 tidak perlu, ya. Kalian boleh tetap menggunakan versi 2007. Begitu pula yang menggunakan versi yang lainnya. Jadi di sini sesuai dengan penggunaan kalian. Kalian suka menggunakan versi 2007? Boleh, ya. Siapa tahu nanti kalian memang menggunakan versi 2007 karena mungkin ori misalnya. Nah, itu alasan yang diterima, ya. Jadi tidak mesti harus menggunakan Microsoft Office 2013. Baik, itu tadi untuk perangkat aplikasinya. Nah, kemudian di sini juga ada perangkat OS, ya, atau operasi sistem yang sering kita gunakan. Biasanya di sini ada Windows, ya. Nah, misalnya Windows 7. Nah, ada yang menggunakan Windows. Mungkin ada juga yang menggunakan Macintosh atau semacam kayak Apple gitu, ya. Itu sedikit berbeda. Mungkin biasanya yang menggunakan perangkat-perangkat sultan gitu, ya. Maksudnya yang lebih mahal. Nah, di sini yang populer mungkin adalah Windows. Nah, di sini mungkin ada Windows 7, ya. Bisa kalian gunakan Windows 7. Kemudian Windows 8. 8 ini ada dua, ya. Ada 8, ada 8,5. Nah, 8.5, ya. Atau 8,5. Kemudian ada Windows 10. Ada juga yang sebelumnya, sebelum Windows 7. Apa itu sebelum Windows 7? Ada Windows XP. Ada Windows. Setelah XP itu ada apa namanya? Ada
Vista. Nah, ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasinya ya. XP, Vista, dan lain sebagainya. XP ini ada XP 1, 2, 3. Nah, nanti kalian boleh menggunakan versi berapapun ya, tergantung ya. Selain Windows ada juga Ubuntu dan lain sebagainya. Tadi ada Ubuntu atau Linux ya. Kemudian ada Macintosh. Nah, mungkin seperti itu tulisannya, atau sering gunakan Apple. Nah, oke. Ini sekadar pengetahuan saja, nanti kalian bisa perdalam lagi kalau kalian coba browsing di internet ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan, khususnya yang menggunakan Windows ya. Untuk penggunaan yang lain mungkin karena saya minim perangkat, maka mungkin jarang menggunakan yang ada ini ya. Pernah menggunakan Ubuntu, Macintosh ini mungkin sesuai dengan perangkatnya, yaitu perangkat Apple. Oke, untuk Windows, nah di sini ada beberapa perbedaan ya. Nah, di sini nanti penting kalian ketahui. Jadi sebagai pengguna komputer atau pemilik komputer, kalian juga wajib untuk mengetahui perangkat kalian. Ya. Misalnya kalian menggunakan laptop Acer misalnya. Tipenya berapa? Nah, Windows-nya apa? Itu perlu kalian ketahui. Nanti kalau misalnya ketukar sama orang lain kan kalian bisa jelaskan. Kalian menggunakan Windows ini dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini untuk perangkat Windows-nya ya, atau ya sistem operasinya. Nah, kemudian dalam pembelajaran kita nanti di sini saya lebih menekankan kalian menggunakan laptop atau komputer. Nah, laptop atau komputer, jangan gunakan HP ya, atau tablet. Kenapa? Karena kita masih dalam pembelajaran ya. Jadi gunakanlah laptop atau PC. Nah, tidak disarankan ya pakai yang HP. Jadi lebih disarankan pakai laptop. Oke. Nah, lebih disarankan pakai komputer atau pakai laptop. Nanti ketika kalian sudah pembelajaran, kalian mau menggunakan aplikasi yang lain atau menggunakan perangkat yang lain selain laptop juga boleh. Baik, nah itu tadi untuk aplikasi yang kita gunakan. Baik, tadi saya sudah jelaskan di sini identitas saya. Kemudian di sini adalah perangkat aplikasi yang kita gunakan, Microsoft Office ya. Boleh menggunakan versi 2007 sampai 2019. Boleh pilih salah satunya. Kemudian boleh menggunakan aplikasi ini tapi di luar pembelajaran. Untuk pembelajaran wajib menggunakan Microsoft Office. Kemudian untuk sistem operasi atau OS, bebas ya. Bebas selama bisa menggunakan Microsoft Office. Jadi boleh kalian menggunakan Windows berapapun, boleh menggunakan aplikasi Windows yang lainnya, tapi apakah Windows yang lain atau Microsoft Office yang lainnya bisa menggunakan Microsoft? Apakah OS yang lainnya bisa mengakses Microsoft Office? Nah, ini pertanyaannya ya. Kalian coba perangkat kalian. Kalau misalnya bisa menggunakan Microsoft Office, alhamdulillah kalian bisa gunakan itu. Tapi kalau tidak bisa, mungkin kalian coba pakai perangkat yang lain ya. Nah, coba pakai perangkat yang lain. Kalau tidak bisa juga, tidak ada perangkat yang lain, misalnya punya Apple saja, tidak bisa menggunakan Microsoft Office, atau Microsoft Office-nya berbeda misalnya. Nah,
alternatif terakhir adalah kalian mungkin bisa memahami yang ada di nanti materi yang saya sampaikan, kemudian coba diadaptasi dengan aplikasi yang kalian gunakan, ya. Oke. Kemudian di sini saya menekankan kalian harus menggunakan laptop, ya. Menggunakan laptop atau PC atau komputer. Jangan menggunakan HP, ya. Jangan menggunakan HP. Nah, untuk dalam ranah pembelajaran, ya. Di luar daripada itu, kalian boleh menggunakan perangkat apapun. Silakan, ya. Ya, ini tadi untuk sedikit pengenalan tentang perangkat yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya adalah teknis pembelajaran. Baik, di sini untuk teknis pembelajaran kita, sebelumnya kita sudah ada di grup WA. Nah, di grup WA nanti difungsikan untuk komunikasi. Kemudian di sini juga ada Google Classroom. Jadi untuk instruksi nanti akan saya sampaikan di Google Classroom, ya. Dan instruksinya nanti akan saya posting per pertemuan, ya. Per pertemuan nanti bisa saya posting entah 1 jam sebelumnya atau tepat pada jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, contohnya misalnya nanti ada materi pertemuan pertama. Ketika sudah diposting, kalian bisa klik. Nanti bisa kalian baca instruksi yang ada di dalamnya. Nah, nanti ada instruksinya. Kemudian untuk materi nanti akan saya sampaikan dalam video YouTube, ya. Nah, nanti bisa masuk ke channel YouTube saya. Kalian bisa klik link yang sudah ada di sini, ya. Nah, nanti bisa kalian simak, kalian pahami semua yang ada di channel YouTube yang sudah saya share linknya di Google Classroom. Nah, baik. Nanti di sini satu pertemuan bisa saja nanti link YouTube-nya ada 2 atau 3 atau cuma 1, ya. Nanti tergantung dengan instruksi yang sudah ada di Google Classroom. Nah, jadi nanti di Google Classroom di sana adalah untuk instruksi pembelajaran dalam satu pertemuan. Kemudian di dalamnya nanti ada link YouTube untuk penyampaian materi dan demonstrasi penggunaan aplikasi, ya. Nah, serta nanti mungkin ada instruksi juga penugasan-penugasan. Kalian bisa nanti diikuti instruksi-instruksi yang ada di dalamnya dan diaplikasikan, ya. Nah, kalau kalian sudah menonton YouTube, di sini nanti ada link absen. Nah, di sini ada link absen. Fungsinya adalah di sini yang pertama adalah untuk melihat keaktifan, ya. Untuk melihat keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan komputer. Yang kedua, di sini mungkin saya coba, ya. Nanti kalian bisa tuliskan emailnya, namanya sudah tertulis di sini sesuai yang kalian tuliskan di WA group, ya. Nah, nanti kalian klik status kehadirannya adalah hadir. Nah, nanti bisa kalian pilih materi yang kalian pelajari tadi apa, misalnya. Nah, misalnya materi yang pertama. Nah, di sini selain tadi yang pertama adalah untuk melihat keaktifan mahasiswa, ya. Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan komputer. Yang kedua adalah untuk penilaian atau untuk evaluasi mandiri. Jadi setelah kalian memutar video, kalian bisa beberapa kali mengulang, misalnya, ya. Beberapa kali putar videonya. Setelah kalian paham, kalian bisa mengevaluasi diri.
kira-kira tingkat penguasaan materi yang disampaikan tadi berapa? Misalnya sudah 9, nah, atau bahkan 10 misalnya ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang dari 6, ya, misalnya 6 atau kurang dari 6, nanti bisa kalian ulangi saja, ya. Kalian ulangi atau bisa kalian bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk sebuah pertanyaan. Tapi jangan bertanya terlebih dahulu sebelum kalian menonton beberapa kali atau berusaha untuk memahaminya, ya. Nah, jadi kalau misalnya satu kali putar videonya belum paham, bisa sampai 2 atau 3 kali, ya. Kalau 3 kali, 4 kali belum paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, sampai beberapa kali kalian memahaminya, nanti bisa kalian evaluasi mandiri. Nah, kalau sudah, bisa kalian tekan next, ya. Oke, itu tadi untuk instruksi di Google Classroom, kemudian nanti evaluasi mandiri dan absensi ya untuk keaktifan, dan YouTube di sini adalah untuk penyampaian materi dan juga demonstrasi penggunaan aplikasi. Nah, di sini yang perlu kalian pahami di sini adalah kita menggunakan YouTube. Nah, di sini untuk memudahkan penyampaian materi ya. Nah, karena kita lebih banyak demonstrasi dan beberapa latihan, otomatis saya sudah mencontohkan nanti dalam video YouTube yang sudah saya bikin. Nah, tugas kalian nanti di sini adalah memutar video YouTube tersebut dan memahaminya. Dan di sini sudah saya berikan toleransi untuk mempelajarinya itu sekitar 6 hari. Nah, di sini 6 hari ini maksudnya adalah ketika kalian ketika jadwal pembelajaran misalnya ada yang bermasalah dengan perangkat komputernya atau bermasalah dengan jaringan, kendala kuota internet, atau misalnya ada beberapa tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, maka saya berikan waktu 6 hari untuk mencari waktu luang untuk mempelajarinya, ya. Tapi saya tetap menyarankan jika bisa sesuai dengan jadwal, itu lebih baik, ya. Nah, misalnya kalian ada yang kendala di jaringan internet. Nah, misalnya kalian berada di daerah yang sulit untuk mengakses internet, maka nanti saya kasih waktu dalam 6 hari, kalian cari waktu untuk berada di daerah yang mungkin jaringannya lebih baik. Nah, karena kita menggunakan media YouTube, kalian bisa save, bisa download, bisa simpan offline, ya. Nah, kemudian kalian putar kembali nanti di rumah masing-masing. Atau misalnya kuotanya tidak cukup, kalian bisa beli terlebih dahulu, kemudian nanti bisa kalian akses kalau sudah ada kuotanya, kemudian isi absennya. Nah, jadi saya sudah berikan beberapa keringanan seperti itu, ya. Karena tidak bisa kita memberikan instruksinya dari voice note saja, itu bakalan sulit ya. Atau misalnya kita memberikan instruksinya dalam sebuah media tulis saja, nanti sulit ya. Nah, jadi memang lebih mudahnya adalah dengan cara demonstrasi. Nah, di sini kita upayakan untuk bisa semaksimal mungkin ya dalam penyampaian materi. Baik, itu tadi untuk teknis pembelajaran kita. Jadi nanti bisa kalian lihat di Google Classroom-nya, sesuaikan dengan instruksinya, kemudian kalian isi absennya untuk kehadiran, untuk keaktifan dalam mengikuti pembelajaran, dan juga untuk evaluasi mandiri, ya. Baik, itu tadi untuk teknis pembelajaran. Baik, selanjutnya
Nah, di sini sebelum kalian memulai sebelum masuk ke materi pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus kita atur, ya. Nah, yang pertama adalah format number. Yang pertama adalah format number. Ukuran, satuan ukuran ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas ya, kita menggunakan OS apa ya. Ini tergantung dengan Microsoft Office-nya. OS atau operasi sistem. Oke. Di sini ada beberapa macam pengguna ya. Kebetulan saya di sini menggunakan Windows 10. Nah, ini Windows 10. Nah, nanti ada yang menggunakan Windows 7. Nah, untuk yang menggunakan Windows 7, kemudian ada yang menggunakan Windows 8 atau 8.5 dan Windows 10. Oke. Untuk Windows 7 dan sebelumnya itu nanti tinggal kalian klik tombol yang di bawah sini ya. Klik tombol yang di bawah sini atau start menu. Nah, nanti kalian cari di sebelah di kolom kedua itu ada namanya control panel ya. Nah, sama semuanya harus mengarah ke control panel juga. Nah, untuk Windows 8 dan 8.5 itu cukup klik kanan. Kalau Windows 7 tadi klik kiri. Nah, yang ini klik kanan. Nah, biasanya tampilan seperti ini. Bisa kalian cari di bagian ini biasanya ada control panel. Windows 10 juga bisa klik kanan, kemudian nanti ada control panel. Cuman untuk Windows 10 yang belum diupdate. Nah, bagi yang sudah diupdate biasanya hilang control panelnya. Nah, bagaimana kalau mau menggunakan Windows 10? Cukup kalian tekan start menu ya, atau yang ada di keyboard bisa kalian klik, tuliskan panel. Nah, nanti ada control panel. Nah, ini juga berlaku di Windows 8 ya. Kalian klik. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kalian coba atur terlebih dahulu di bagian view. Kita ubah menjadi kategori. Nah, seperti ini tampilannya ya. Untuk yang menggunakan Windows 7, di sana ada di bagian language and regional ya, kalau nggak salah ya. Language and region. Nah, coba kalian cek nanti di bagian situ, di sana ada change keyboard ya. Atau klik aja di salah satu di bagian bawahnya. Kemudian nanti bisa mengarah ke bagian format number. Untuk yang menggunakan Windows 8 dan Windows 10, nah di bagian ini nanti sudah ada di bagian number format ya, bisa langsung kalian klik. Nah, tampilan seperti ini. Arahkan ke bagian tab format. Nah, jadi untuk Windows 7 nanti bisa kalian klik ini ya. Klik kiri. Kemudian nanti arahkan ke bagian control panel. Nah, di sini bisa kalian pilih yang ini ya. Kalau ada number format bisa langsung kalian klik number format. Atau klik aja salah satu di antara tiga ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Arahkan saja pada bagian format. Nah, pada bagian format di sini kita sesuaikan ya. Untuk formatnya coba ubah ke Indonesia. Nah, untuk format kalian rubah ke Indonesia. Nah, atau bisa kalian lihat di bagian additional setting. Pastikan desimal simbolnya pakai koma, digit groupingnya pakai titik. Ya. Oke, nanti akan saya jelaskan di sini. Kalau sudah, tekan OK. Nah,
Jadi format number, nah format number itu seperti ini ya. Ada format Indonesia, ada format Indo, dan format Inggris ya. Nah, format Indo itu nanti penulisan IPK, IP atau IPK sama dengan contohnya ya 3,76. Tapi kalau format Inggris IPK, maka kalian nulisnya seperti ini 3,776. Nah, kalau format Indonesia nulis nominal uang itu seperti ini. Misalnya 13.500. Tapi kalau format Inggris itu nulisnya 13, nah seperti ini. Jadi kalian harus menyesuaikan ya. Harus menyesuaikan. Kalau format kalian adalah menggunakan koma, gunakan koma. Nah, misalnya untuk desimalnya pakai koma, maka gunakan koma. Digit groupingnya pakai titik, maka pakai titik. Sebaliknya, kalau menggunakan format Inggris, maka desimalnya harus menggunakan titik dan digit groupingnya menggunakan koma. Jadi bisa kalian cek misalnya ketika kalian mengakses atau misalnya melihat di internet dengan harga sekian misalnya pakai koma. Nah, ada kemungkinan dia menggunakan format Inggris ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya 3,780 MB itu sama dengan 3,78 GB ya. Nah, kalau misalnya ini kebalikannya, maka dia tulis 3,780 MB sama dengan 3,78 GB. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi beda penulisannya nantinya, ya. Nah, ini sangat terasa sekali nanti ketika kalian menggunakan Microsoft Excel. Nah, bakalan terasa nanti kalau kalian menggunakan Microsoft Excel. Oke. Tadi pengaturannya sudah ya. Bisa kalian lihat di materi yang sebelumnya tadi. Kita ke control panel. Kalau versi 2008-2010, Windows 8 atau Windows 10 langsung bisa tuliskan panel. Nah, arahkan ke bagian control panel. Ganti menjadi kategori, kemudian di sini cari number format. Arahkan ke bagian format, number formatnya ubah ke Indonesia, ya. Nah, tekan OK. Nanti dia akan menggunakan format Indonesia. Format Indonesia, maka penulisannya seperti yang terlihat di sini ya. Desimalnya pakai koma. Kemudian digit groupingnya menggunakan di titik. Nah, ini untuk format Indonesia, ini format Inggris. Nah, untuk pembelajaran kita gunakan format Indonesia dulu ya. Nanti kalau kalian memang penggunaan di lapangan menggunakan format Inggris, silahkan, nanti bisa dirubah. Di sini supaya nanti instruksinya tidak berbeda-beda. Ketika saya menginstruksikan A, kalian ternyata harus menggunakan yang B. Nah, itu nanti bakalan sulit. Khususnya nanti di Excel. Oke, yang selanjutnya di sini adalah satuan ukuran. Nah, di sini kita menggunakan sentimeter ya. Nah, di sini bisa kalian lihat di bagian ruler. Di sini menggunakan sentimeter. Nah, sekarang bagaimana pengaturannya? Nah, pengaturannya bisa kalian klik pada bagian file. Kemudian arahkan ke bagian option atau word option. Nanti akan tampil word option. Di bagian kiri arahkan ke bagian advance. Nah, kalau sudah, di bagian kanan kalian cari
di bagian display, ya. Di bagian display di sana ada, nah, punya kalian menggunakan inci atau sentimeter atau milimeter. Nah, ini tergantung dengan penggunaan, ya. Nah, di sini supaya sama kita gunakan sentimeter. Kalau sudah bisa kalian tekan OK. Maka nanti setiap ukuran menggunakan satuan sentimeter. Contohnya, ketika kalian mau menggunakan margin. Nah, nanti bisa kalian atur di sini 4 cm 4343. Misalnya seperti ini ya. Kalau dia sudah pengaturan sentimeter, maka kalian cukup tuliskan angkanya saja. Tapi kalau misalnya kalian masih menggunakan inci, maka kalian harus tambahkan cm supaya tidak terbaca inci, ya. Oke, ini salah satu pengaturannya. Nah, tadi pengaturan yang penting di sini adalah tadi format numbernya sudah sama dan ukuran satuannya sudah sama, yaitu menggunakan sentimeter. Nah, selanjutnya adalah kita pengenalan Microsoft Office, Microsoft Word ya. Nah, materi yang pertama adalah Microsoft Word. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word ya. Nah, di bagian atas di sini ada menu file, yang ada bagian file untuk versi 2007. Di sana ada logo ya. Nah, kalau di sini saya klik, nanti ada beberapa fitur, ada Home, New, Open, Info, Save As, dan lain sebagainya. Di bagian bawahnya nanti ada Option dan Akun ya. Nah, kemudian untuk versi 2007 itu kan logo ya. Ketika kalian diklik nanti ada satu kotak seperti ini. Nanti ada beberapa fitur yang kurang lebih sama seperti yang tadi juga. Di bagian bawah nanti ada Word Option. Oke. Word Option itu sama dengan option yang ada di sini ya. Baik, selanjutnya di bagian sampingnya ada Home, Insert, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai tab ribbon. Itu yang nomor 5 ya, tab ribbon. Oke, kita sesuai urutan. Nomor 2 tadi di bagian atas ini. Nah, ini disebut sebagai toolbar quick access. Kalau mau ditambah nanti bisa kayak gini. New ya. Open. Jadi ketika kalian klik, nah tampil seperti ini, open. New, otomatis nanti dia akan menambah. Bisa juga tambahkan yang lain, misalnya, nah ini ada undo dan redo dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian di bagian atas di sana ada title bar. Nah, title bar ini judul. Ketika kalian baru membuat dokumen baru, maka nanti ada dokumen 1 ya. Nanti kalau sudah diberi nama, maka nanti di sini ada namanya. Misalnya makalah pendidikan akhlak misalnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian di bagian kanan, nah di sini ada tombol minimize, restore, dan juga close ya. Kemudian yang di bagian bawahnya tadi di sini ada home, insert adalah tab ribbon ya. Nah, di sini ada home, ada insert, ada design, ada layout. Nah, mungkin beberapa urutan mungkin sedikit berbeda ya. Ada yang menggunakan page layout atau layout. Nah, kemudian di bagian bawahnya, nah di sini disebut sebagai grup ya. Nah, ini font berarti grup font. Paragraf, grup paragraf, style, editing. Nah, begitu pula di tab ribbon yang lain ada page setup, paragraf, arrange. Nah, dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah ini grup tadi ya, grup, maka fitur-fitur yang ada di dalamnya adalah fitur-fitur dalam grup font. Paragraf, maka di sini adalah fitur-fitur paragraf ya, fitur-fitur pada grup paragraf. Nah, ada sebagian yang menggunakan tombol di samping bawah ya. Nah, ini disebut sebagai tombol dialog. Jadi misalnya klik tombol dialog grup font, berarti di bagian bawah dari grup font ya, bagian bawah ujung.
grup paragraf, misalnya tombol dialog grup paragraf. Nah, yang ini berarti di sini ya. Nah, maka ada beberapa fitur tambahan di sini yang bisa digunakan. Ada juga yang tidak ada, misalnya pada bagian editing. Nah, ini maka tampilannya cuman yang ada di sini saja. Nah, itu tadi untuk grup, kemudian tombol dialog. Nah, di bagian bawah di sini ada garis. Nah, di bagian bawahnya ada garis, di bagian kiri juga ada garis. Nah, ini disebut sebagai ruler atau memang mistar ya, atau penggaris. Nah, jadi dia punya batasan ya. Nah, dari sini sampai ke sini berarti 16, 17, 18 dan seterusnya. Ini sekitar 1, 2,5, berarti 2,5. Nah, ini sudah kita atur tadi ya menggunakan sentimeter. Bagi yang menggunakan inci nanti berbeda juga. Misalnya ya, kita gunakan inci. Nah, maka di sini hitungannya per inci. Nah, di sini cuma sampai 6,25 inci ya. Nah, beda ukurannya. Ketika kalian mau bikin margin, maka kalian tidak boleh menuliskan 4343. Maka nanti ukurannya sesuai inci. Kecil sekali jadinya ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan 4343, maka tambahkan cm. Nah, kalau kalian menggunakan cm, maka nanti dia akan mengkonversi dari sentimeter ke inci. Tapi kalau tidak menggunakan cm, maka nanti otomatis dia menggunakan inci. Nah, dia akan menggunakan ini. Ukurannya pun akan berubah menjadi 1,8 inci. Nah, 1,8 inci itu adalah 4 cm. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Nah, padahal kalian bisa mengubah dia menjadi sentimeter. Nah, ini perlu saya sampaikan karena tidak semua memang pengen inci misalnya, dia memang sering menggunakan inci misalnya, ya. Atau memang punya orang lain. Nah, maka tidak pantas kalian mengatur perangkat orang lain, ya. Kalau kalian atur perangkat orang lain, nah itu mungkin kurang pantas, sehingga lebih baik kalian menyesuaikan saja. Nah, kalian sesuaikan, jangan kalian tulis 4343. Kalau pengaturan orang lain itu masih menggunakan inci, maka bisa kalian tambahkan cm ya, tanpa harus mengubah pengaturannya. Nah, kalau mau dirubah juga mungkin bisa bertanya terlebih dahulu apa pengen dirubah atau tidak. Nah, oke. Nah, ini tadi untuk pengaturan ukuran ya, atau pada bagian ruler. Nah, kemudian di sini kalau pada gambar itu ada garis ya. Nah, itu disebut sebagai text boundaries. Nah, nanti di sini ada perbedaan antara yang sebelum 2010 ke bawah sampai 2013 ke atas ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau 2010 ke bawah itu kalian masih bisa menggunakan garis ya. Masih menggunakan text boundaries. Untuk yang versi 2013 ke bawah, maka ketika kalian menggunakan text boundaries, nah di sini untuk pengaturan text boundaries bisa kalian klik menu file, kemudian option, arahkan di bagian kirinya ke bagian advance, kemudian di bagian kanannya arahkan ke show document content. Nah, ini show document content. Kalian bisa contreng show text boundaries. Nah, show text boundaries. Kalian tekan OK. Nah, untuk versi 2010 mestinya dia sekotak ya. Satu kotak. Nah, membatasi margin dengan isinya.
Tapi kalau kalian menggunakan versi 2013 ke atas, maka kalian harus maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, sedikit berbeda ya. Jauh berbeda malah ya. Nah, kalau di bagian versi 2013 ke atas itu teks boundaries-nya adalah per baris. Jadi bisa kalian lihat ini. Nah, ketika kita rubah misalnya, nah dia mengecil juga ya. Atau yang ini misalnya kita atur 2. Nah, otomatis dia lebih anu. Ketika tekan enter, nah otomatis di bawahnya. Ya. Jadi kelihatan kalau misalnya versi 2013 ke bawah itu kelihatan masing-masing baris itu berapa spasinya. Nah, tapi untuk versi 2010 ke bawah bisa kelihatan pembatas antara area teks dengan margin ya. Nah, dengan pembatas. Nah, itu masih bisa kelihatan. Nah, untuk versi 2013 mungkin bisa kalian atur ya seperti versi 2010. Karena memang ada beberapa orang sebagian yang tidak menyukai teks boundaries di versi 2013 ke atas. Nah, untuk versi 2013 masih bisa dirubah. Ya, nanti bisa kalian cari untuk versi 2013 cara mengatasi teks boundaries di Word 2013. Nah, kalau kalian cari nanti mungkin ada judulnya cara mengatasi teks boundaries yang lebay di versi 2013. Nah, mungkin dari kalimatnya saja bisa terlihat bahwasanya si pemosting mungkin tidak menyukai teks boundaries yang baru ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi yang tidak menyukai teks boundaries, bisa kalian kembalikan lagi. Kemudian arahkan ke bagian option, bagian advance. Nah, bisa kalian hilangkan contrengnya, so teks boundaries-nya bisa dihilangkan. Kalian tekan OK, maka teks boundaries-nya akan hilang. Nah, itu tadi untuk teks boundaries. Nah, selain itu bisa kalian lihat di gambar ya. Di sana banyak beberapa contoh. Nama-namanya sudah ada ya. Nah, bagian atas di sini berarti margin atas, yang ini ya. Margin atas, bagian kanan kiri margin kanan, margin kiri, dan di bagian bawah margin bawah. Nah, ini tadi untuk pengenalan tampilan Microsoft Word. Saya yakin mungkin sudah kenal semua ya. Baik, selanjutnya adalah membuat dokumen baru. Nah, membuat dokumen baru tinggal kalian klik saja tombol Microsoft Word ya. Maka nanti dia akan mengarah ke dokumen baru. Atau bisa kalian gunakan Ctrl N, maka nanti dia akan bikin dokumen baru. Ctrl N, atau bisa kalian klik file kemudian new, bisa kalian pilih yang blank dokumen, walaupun bisa juga kalian yang sudah ada ini ya. Nah, blank dokumen maka dia akan menambahkan dokumen yang baru. Oke. Nah, cara lain juga bisa dengan cara kalian bikin folder. Nah, bikin folder baru. Nah, misalnya yang ini. Klik kanan, kemudian new. Kalian pilih Microsoft Word. Nah, ini ya, bisa langsung dikasih nama. Kemudian bisa langsung dipasang ya. Nah, bisa langsung kalian kasih nama misalnya makalah. Nah, ketika kalian double klik, nah ini sudah berupa file makalah. Tinggal kalian isi dengan materi-materi tentang makalah yang diinginkan. Nah, beda sehalnya dengan yang tadi. Kalau kalian cuman Ctrl N saja atau new document,
kalian semacam mengisi isinya dulu ya, kemudian baru disimpan. Nah, baru diberi nama, baru menjadi sebuah file dokumen. Nah, ini tadi untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya di halaman 3 silakan dibuka, di sana ada dasar-dasar pengetikan. Nah, dasar-dasar pengetikan bisa kalian lihat di keyboard masing-masing ya. Nah, di sana ada huruf ya, ada huruf, ada angka. Nah, di sini kita menggunakan QWERTY ya susunannya. Nah, kemudian nanti ada OSC, ada tab, ada di sini untuk huruf besar, ada juga shift. Nah, kalau pakai laptop biasanya ada tambahan FN ya. Kemudian ada kontrol, ada ALT dan lain sebagainya. Ada huruf, ada angka. Kemudian di bagian atas juga nanti di sana ada F1 sampai F12 ya. Nah, jadi dia memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, kemudian di bagian samping juga ada fungsi N ya, ada tombol N, ada home, insert, print screen dan lain sebagainya. Page up, page down dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kalian gunakan kombinasi ya. Nah, misalnya mau menyimpan Ctrl S, mau memblok seluruhnya Ctrl A. Nanti juga ada fitur-fitur yang menggunakan tombol F ya. Ada F1, F2, F3 sampai F9, F12 misalnya. Nah, menekan F12 bisa untuk menyimpan. Nah, misalnya seperti itu ya. Masih banyak lagi, bisa kalian lihat komputer kalian. Yang perlu kalian pahami di sini adalah setiap komputer itu memiliki susunan yang berbeda. Nah, mungkin bukan susunan hurufnya ya, tapi susunan tambahannya. Misalnya seperti tombol FN, tombol control, tombol delete ya. Nah, ada yang tombol delete itu paling ujung atas kanan. Mungkin bisa kalian lihat. Tapi ada juga yang bagian kanan atas ya, bagian kanan atas itu bukan tombol delete, malah tombol power. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ada juga sebagian laptop yang menggunakan FN-nya paling ujung, bagian bawah kiri. Ada juga sebagian komputer yang menggunakan kontrol yang di bagian sebelah kirinya ya. Nah, kemudian ada juga F1 sampai F12. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. F1 dan F1 sampai F12 itu terkadang memiliki fungsi ganda ya. Ada yang fungsi F1 sampai F12, ada juga selain itu, misalnya ada yang tombol sleep. Nah, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat biasanya warnanya berbeda ya. Nah, biasanya dia ada yang digunakan untuk memperkeras suara, ada yang digunakan untuk mengkoneksikan internet, ada yang digunakan untuk mengurangi cahaya, memperbanyak cahaya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian lihat biasanya simbolnya itu sedikit berbeda ya. Kalau F1, F2 sampai F12-nya memiliki warna yang sama seperti huruf yang ada di keyboard, itu kemungkinan F1 sampai F12 adalah fungsi pertama. Tapi kalau warnanya sama seperti FN, berarti cara menekannya harus sama dengan tombol FN. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kalian cek masing-masing ya. Punya kalian apakah menggunakan tombol harus menggunakan FN untuk menekan tombol F1 sampai F12 atau tanpa FN ya. Dengan FN atau tanpa
Fn untuk tombol F1 sampai dengan F12. Nah, ini yang perlu dipahami, dengan atau tanpa, ya. Nah, untuk mengecek apakah menggunakan Fn atau tidak, coba langsung tekan tombol F12. Nah, saya tekan tombol F12. Nah, ternyata muncul save as. Nah, maka F1 sampai F12 ini adalah fungsi pertama, jadi tanpa Fn. Tapi kalau misalnya tidak muncul, coba kalian gunakan Fn. Fn-nya direndam, kemudian tekan F12. Kalau muncul berarti dia menggunakan opsi atau fungsi kedua dari tombol, ya. Jadi tombolnya itu adalah fungsi pertamanya apa itu misalnya, ya. Ternyata fungsi keduanya adalah untuk menyimpan atau fungsi F12-nya. Nah, ada juga yang fungsi F12-nya tanpa Fn dan lain sebagainya. Baik, itu tadi untuk tombol Fn. Nah, sekarang kita mengarah ke menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen mungkin sudah banyak yang bisa, ya. Bisa gunakan Ctrl S. Ada Ctrl S. Nah, di sini fungsinya adalah untuk penyimpanan awal dan penyimpanan awal dan update penyimpanan. Misalnya kalian mengetik 2 halaman, kalian gunakan Ctrl S, maka nanti diminta untuk disimpan, ya. Nah, ini versi 2013 ke atas biasa seperti ini. Nah, ini karena sudah ada namanya, ya. Nah, biasanya seperti ini, save. Nah, seperti ini. Kalian bisa pilih OneDrive atau disk PC. Kalian cari dokumennya, kalau tidak ada kalian gunakan browse. Nah, kalian cari dokumennya, bisa kalian klik, kemudian kalian tekan save. Maka nanti akan muncul seperti ini, ya. Bisa kalian cari nanti folder yang mau digunakan, dan juga bisa tambahkan folder, ya, folder baru. Kalian kasih nama, kemudian tekan save. Nah, itu penyimpanan awal. Kalau sudah diberi nama, kemudian kalian ngetik lagi misalnya sampai halaman ketiga. Ctrl S berikutnya adalah untuk menyimpan update. Jadi dari tadi baru 2 halaman, kalian simpan lagi halaman yang ketiga. Nah, itu adalah untuk menyimpan data update, data terbaru, ya. Kemudian selain Ctrl S ada tekan F12 atau save as. Nah, di sini fungsinya ada 2. Yang pertama adalah penyimpanan awal. Yang kedua adalah menyimpan ke nama atau format berbeda, ya, atau menyimpan ulang. Nah, seperti itu. Atau istilah lain adalah menyimpan ulang, ya. Nah, menyimpan ulang ini yang dimaksud adalah kalian diminta untuk menyimpan lagi. Nah, tuliskan nama lagi dan foldernya mana atau tipenya yang mana, ya. Nah, tekan save lagi. Format atau di sini tipe. Nah, ke nama atau tipe yang berbeda.
Nah, jadi dia hanya bisa menggunakan untuk penyimpanan awal atau menyimpan ke nama atau tipe yang berbeda atau penyimpanan ulang ya, menyimpan ulang. Selanjutnya untuk update, gunakan kontrol ya, gunakan kontrol S. Nah, jadi F12 hanya untuk menyimpan awal dan juga penyimpanan ke nama atau tipe yang berbeda. Nah, yang ini misalnya kalian mau menggunakan atau membuat sebuah surat misalnya. Kalian tidak punya formatnya. Ketika kalian pinjam laptop teman, ternyata ada surat, misalnya surat beasiswa. Ya. Nah, surat data beasiswa atau permohonan beasiswa. Nah, pada halaman permohonan itu ada identitas nama teman kalian. Nah, kalau kalian ubah, kalian tekan Ctrl S, maka secara otomatis punya teman kalian akan terubah. Akan hilang dan terubah menjadi data kalian. Nah, di sini bisa kalian gunakan F12 atau Save As. Jadi ketika kalian menyimpan, kalian bisa menyimpannya dengan nama yang berbeda. Misalnya tadi surat permohonan beasiswa. Nah, misalnya yang pertama tadi punya si Arif misalnya. Otomatis kan ada nama Ahmad Arifin, NIM, bla 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 bla, prodi bla bla bla, alamat bla bla bla. Kemudian kalian bisa beri nama yang berbeda. Misalnya punya Budi misalnya. Nah, bisa kalian ganti nama Budi, NIM-nya NIM si Budi, dan seterusnya ya, sesuai dengan identitasnya. Kemudian kalian tekan F12, kalian bisa kalian kasih nama. Tadi misalnya file misalnya tadi si yang sebelumnya tadi ya. Nah, nama sebelumnya tadi. Kemudian ketika kalian simpan, kalian rubah namanya. Nah, itu bisa kalian gunakan cara seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti filenya ada 2. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti bisa kalian tekan save. Kalau sudah diberi nama, dicarikan foldernya, kemudian tekan save. Nah, itu tadi untuk menyimpan. Kalian bisa juga menyimpan ke dokumen yang berbeda atau ke tipe penyimpanan yang berbeda. Nah, di sini ada untuk versi 2013 ke atas. Di sana ada Word dokumen ya. Biasanya extensionnya adalah .docx. Nah, kalian bisa menurunkan versinya. Langsung kalian pilih Word 97/2003 dokumen. Jadi extensionnya cuman doc. Nah, bisa gunakan yang ini atau bisa gunakan dokumen. Nah, selain itu bisa apa lagi? Nah, bisa kalian simpan ke PDF. Selain itu, bisa kalian simpan ke rich text format. Nah, kalau ada yang belum tahu rich text format, nah ini sebagian ya. Sebagian orang mengatakan ya memang katanya kebal virus ya. Virus dalam artian yang untuk komputer ya. Nah, jadi populer ini zaman saya kuliah dulu. Jadi ketika mengetik di pengetikan ya. Nah, ketika mengetik di pengetikan, kita simpan ke rich text format atau RTF. Nah, kita simpan sehingga nanti virusnya tidak ikut ya. Nah, asumsinya seperti itu ya. Nah, nanti mau tahu informasinya lebih lengkap mungkin bisa kalian googling ya. Oke, selain menyimpan ke format yang berbeda, kalian juga bisa nanti pilih di bagian tool. Di sini ada satu fitur yang mungkin bisa kalian gunakan nantinya ya kalau memang diperlukan, yaitu pada bagian general option. Silahkan kalian klik.
Nah, pada bagian ini di sini ada password to open, password to modif, dan juga ada contreng read only recommended. Nah, jadi password to open di sini adalah untuk memberikan password ketika orang mau membuka file kalian. Jadi file kalian tidak bisa sama sekali dibuka kecuali menggunakan password to open. Itu yang pertama. Nah, bisa kita abaikan. Ada juga password to modif. Nah, karena tidak ada password to open, maka dia bisa dibuka, tapi dia tidak bisa diedit. Ya. Atau read recommended only, ya. Jadi, data kalian hanya bisa dibaca, tidak bisa dikopas, tidak bisa diedit. Nah, bisa kalian gunakan nantinya di sini. Saran saya di sini gunakanlah untuk hal yang mungkin tidak penting ya, tapi bolehlah rahasia. Nah, kalau rahasia tapi penting kan nanti bisa bermasalah. Misalnya kalian bikin tesis atau skripsi, kalian kasih password ternyata lupa passwordnya. Nah, kan bakal bermasalah. Tapi kalau cuma daftar hutang teman kalian, ternyata kalian lupa passwordnya, kan mungkin ya berelaan aja ya. Nah, jadi nanti ini bisa kalian sesuaikan dengan keperluan ya. Bisa kalian coba-coba, tapi jangan asal coba ya, jangan digunakan di makalah dan lain sebagainya. Nanti tiba-tiba lupa passwordnya, nanti di sini tidak ada, mungkin lupa kata sandi. Nah, mungkin tidak ada seperti itu fiturnya ya. Oke, bisa kalian isi, nanti kalian coba tekan OK ya. Oke, kalau sudah bisa kalian tekan save. Maka nanti dia akan tersimpan sesuai dengan pengaturan yang kita minta.